Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Abdur_Rahim. Sebagaimana biasa saya mau mereview ya seperti kemarin ya. Eh, Kemarin yang saya review adalah software atau aplikasi iPod, baik itu yang ada di HP, versi HP, atau yang ini ya, versi laptopnya. Kemarin juga saya sudah runtut ngebahas tentang robot trading ya, mulai dari simple, kemudian dan condition. Yang terakhir sebenarnya harusnya sih ini direct action, eh direct condition, cuman direct condition terlalu mudah ya. Jadi teman-teman tinggal langsung buy and sell aja di situ, selesai, nggak ada kondisi apapun di situ. Oke, nah kali ini saya mau review salah satu software eh, trading berbagai macam pasar, yaitu TradingView ya. Ini salah satu software kemarin yang saya combine dengan iPod ya. Kalau misal saya mau lihat pergerakan harga, arahnya kemana, candlesticknya kemana, itu di sini seperti itu ya. Bentukan ininya seperti ini. Nanti teman-teman bisa search aja di Google TradingView seperti ini. Nanti tinggal teman-teman download. Dan jujur untuk saya sih saya nggak mau klik gitu ya, karena lemot ya saya punya laptop gitu. Langsung saja ini kita bedah satu persatu ya. Bentukannya seperti apa. Jujur pertama kali saya menggunakan TradingView ini sangat bagus sekali ya, terutama indikatornya, walaupun dia ada yang versi gratis dan berbayar, itu indikatornya tetap sama, dia tetap banyak dia kasih kayak gitu. Ya sama juga dengan ini ya, apa aplikasi software iPod-nya itu juga memberikan apa namanya, indikator-indikator yang juga banyak, tapi ya itu tadi nggak sefleksibel yang ada di TradingView ya. Di sini kita lihat ada teknikal, finansial, kemudian kalau misalnya kita fokus di teknikal, nah ini ada berbagai macam indikator, strateginya seperti apa kita nanti akan atur, kemudian motif candlestick ini juga bisa kita masukkan di sini. Nah, itu lumayan banyak ya. Kemudian pengaturannya juga bisa kita atur seperti ini. Seperti itu, bisa kita simpan otomatis dan lain sebagainya. Kalau teman-teman yang ikut berbayar, berlangganan seperti itu, maka jauh lebih mudah untuk teman-teman, fasilitasnya jauh lebih banyak kayak gitu, terutama untuk indikator, kemudian di sini time frame-nya. Kalau saya nggak bisa per detik. Coba kita ya, per detik nggak bisa. Dia harus minta yang premium seperti itu. Contohnya. Oke, di sini untuk kelebihan-kelebihan TradingView ya, saya lihat dia untuk alat-alat gambarnya dia banyak ya. Nanti kita bedah satu persatu. Kemudian indikatornya juga banyak, time frame-nya juga banyak ya gitu. Kalau di software iPod itu dia tidak menyediakan time frame sebanyak ini ya. Beda kalau misalkan dia versi handphone, dia menyediakan time frame banyak kayak gitu sampai per detik. Tapi kalau untuk softwarenya enggak.
kayak gitu. Jujur untuk apa ya, trading, walaupun saya menggunakan TradingView atau juga iPod, saya jarang menggunakan versi handphone. Saya lebih banyak menggunakan versi laptop gitu ya, karena jujur aja saya apa kalau ngomong sama teman-teman itu editing di HP dengan di laptop jauh lebih enak di laptop. Mata saya juling ya, kecuali potong ujung sama potong ujung lagi gitu kan, potong kiri sama potong kanan, sudah ujung video sampai awal video sampai ujung video kayak gitu aja dipotong, ya oke saya pakai KineMaster kayak gitu. Tapi kalau misal yang agak rumit kayak gini, saya mesti harus apa, rubah lagi audionya, kemudian saya harus presisi lagi video dan lain sebagainya. Itu saya lebih banyak menggunakan laptop ya. Seberat apapun laptop saya, seuyuh apapun laptop saya, tetap mesti harus menggunakan laptop ya. Juling mata saya kayak gitu. Oke, lanjut lagi. Itu sekedar mukadimah. Nah, kita langsung review ya. Itu langsung kita review softwarenya. Di sini kita bisa, di sini ada komposit ya. Komposit ini bisa kita tambah. Misal di sini contoh kita mau gold atau bitcoin seperti itu, bisa tergantung selera kita ya. Misalkan kita mau tambah gold ya gitu, langsung ditambah seperti itu. Daftar bisa. Nah, yang di sini kita bisa tambah. Kemudian kita juga bisa lihat langsung seperti ini ya. Ini daftar pantaunya, itu jauh lebih mudah kayak gitu. Kemudian di sini juga yang saya lihat dia ada alarm peringatan. Jadi kalau misal di sini harganya sudah crash kayak gitu, kita bisa diberi peringatan sama dia. Kemudian di sini saya lihat ada berita, kita melihat misal prediksi IHSG ini juga ada ya. Dan jujur aplikasi TradingView ini bagus untuk teman-teman yang fokusnya di apa? Di ini technical analysis ya. Technical analysis, bukan apa, walaupun ada sih fundamental di sini, cuman saya kurang familiar kalau untuk fundamentalnya. Di sini juga berita, kemudian ada jendela data juga di sini. Ini saya jarang pakai ya kalau jendela data. Kemudian di sini apa lagi nih? IDX price volume. Oke. Ini perubahan laba dan lain sebagainya. Ini juga saya jarang pakai. Nah, kalau kalender, nah ini selalu pakai saya ini. Untuk kalendernya ya. Nah, ini kalender menyesuaikan pasarnya ya. Dan jujur ini lengkap. Nah, di sini juga ide-ide saya juga bisa saya tuangkan di sini. Seperti itu. Ide-ide saya juga bisa saya tuangkan. Nanti apa yang lain bisa ikutan apa ide saya kayak gitu. Mengcopy ide saya. Kemudian kita coba cek. Nah, kemudian market apa saja sih yang ada di TradingView ini? Jujur di sini kalau secara keseluruhan ini semuanya ada ya. Kalau kita lihat seperti ini, ada ini kalau kita lihat keseluruhan di sini saham ada semua. Kita tinggal ketik saham apa aja. Misalkan saham luar negeri kayak gitu kan. Apple. Nah, itu ada, kita bisa lihat. Nah, itu ada ya.
Tapi untuk melakukan transaksi itu nggak bisa, ya. Untuk teman-teman melakukan transaksi jual dan beli itu harus menggunakan broker masing-masing. Kalau saya luar negeri, yang saya sarankan itu pakai apa ya? eh Lupa lagi, ada mungkin kalau nggak salah Ajaib sama bentar, ada nanti di anu ya. Tapi kalau ini bentar, panel trading coba kita lihat, kita pilih broker dulu. Nah, ini ada BingX, eCap, nah currency.com, Global-nya ya. Ini broker-broker rekomendasi yang ada di TradingView ya, kayak gitu. Jadi kalau misal teman-teman mau transaksi jual dan beli itu di ini. Kalau baru saya lupa, GoTrade. Iya, GoTrade ya. Kalau beli saham-saham luar negeri itu enaknya di GoTrade, dan kebetulan saham market di luar negeri buka ya. Ini sudah jam 9 lebih ya. Itu. Ntar, coba saya lihat jam dulu. Jam berapa? Oh ya, 22.31. Benar. Lagi buka seperti itu. Kemudian coba kita lihat lagi, ini ada kontrak berjangka di sini. Kita coba lihat keseluruhan. Oke, AS sumber keseluruhan. Kita lihat kontrak berjangka di AS ya. Oke, tidak ditemukan. Coba kita cari Indonesia kontrak berjangka. Oh, sorry. Ini di hilangkan dulu. Nah, ini kalau kita lihat kontrak berjangka seperti oil. Nah, itu ada semua di sini. Kemudian di sini juga ada forex, teman-teman kalau mau trading forex di sini, kripto. Kemudian beli indeks langsung, ya kan? Kayak misalkan kalau indeks itu komposit. Oh, dia nggak tampil ini. Ini dia. Kita bisa langsung transaksi gitu. Kalau misalkan ada broker yang menyediakan jual beli indeks itu bisa. Jadi kayak misal IHSG kita beli sahamnya, itu bisa. Kemudian di sini ada obligasi. Kita hapus dulu ya. Nah, obligasi ini surat hutang negara. Kita coba lihat, misal kita cari yang Indonesia, surat hutang negara Indonesia. Nah, itu ada ya. Jadi kita coba cek, klik. Nah, seperti ini kita lihatnya. Itu jadi semua market yang ada di TradingView ini semuanya lengkap ya. Kayak gitu, mulai dari saham, kripto juga saya lihat itu. Kalau kripto misal kripto ini seluruh sumber aja. Kripto.
Nah, misalkan Bitcoin USDT misalkan. Bitcoin USDT. Nah, kita bisa lihat tuh pergerakannya. Cuman untuk cryptocurrency sama forex itu saya belum berani. Saya belum merekomendasikan teman-teman yang pemula langsung ke sini ya, forex dan cryptocurrency ya. Jujur kalau mau aman di saham-saham aja dulu kayak gitu ya. Jangan coba-coba main di forex atau di cryptocurrency kalau belum tahu ya. Karena jujur aja fluktuasi harganya tinggi ya. Kita coba lihat cek ya. Di sini kita forex, ambil aja sembarang ya. Nah, kita cek seperti ini. Nah, ini ya. Kita misalkan contoh, kalau saya sering ngambil 15 menitan ya. Seperti itu. Ini jujur aja, dia pergerakannya cepat banget kayak gitu. Dan dia bisa untung kayak gini, naik. Untung tapi bisa turun juga. Dan ini naik sama turunnya berbanding sama kayak gitu. Dan dia naik dan turunnya cepat kayak gitu ya, pergerakan ininya. Berbeda kalau dengan saham. Kalau saham saya sudah ya bisa prediksikan dia bergeraknya cuman di ring ini aja kayak gitu. Kemudian kita tarik garis, oh dia lagi turun atau lagi naik, itu bisa kita antisipasi lah. Dia nggak, fluktuasinya nggak begitu kencang banget ya. Tapi kalau ini kencang banget, ini volatilitasnya tinggi gitu ya. Itu. Jadi kalau misalkan di saham itu untuk beginner, kemudian forex itu untuk medium, exportnya itu di cryptocurrency itu ya. Jadi seperti itu. Kita lanjut ke saham apa, misal kita contoh di sini kita ambil saham Tower ya. Nah, kita coba bagaimana sih cara menggunakan TradingView ya. Nah, ini kita pakai time frame ya. Time frame yang ideal itu kalau untuk saya yang swing trader kan ada macam tuh, ada berapa macam? Ada dua ya. Ada yang daily trader sama swing trader ya. Kalau saya tipikalnya swing trader karena saham yang saya beli itu saya jual lebih dari 1 hari, saya simpan kayak gitu. Itu tipikal swing trader ya. Jadi karena saya swing trader, nah saya menggunakan time frame harian ya, dari hari. Nah, misal seperti itu. Kalau misal yang daily trader itu ya nanti teman-teman bisa atur sendiri di sini time frame-nya mau 15 detik, 15 menit, 30 menit, 1 jam, itu tergantung strategi teman-teman ya. Tipikalnya yang scalper kah atau investasi jangka panjang, itu mainnya di mingguan. Tapi umumnya idealnya itu 1 hari. Seperti itu. Oke. Lanjut. Kita lanjut ya. Nah, ini cost untuk kita melihat harga ya. Nah, ini harga. Nah, kalau yang bagian di sini rentang harganya kita bisa atur begini ya, pakai scroll mouse-nya seperti itu. Kemudian di bawah sini tanggal. Ya, kita misal contoh seperti ini, kita gerak seperti ini. Nah, di situ tertera tanggal dan ininya. Nah, kita juga bisa pindah
kita bisa ganti dari harga ke persen. Misal seperti itu, kita klik aja bagian sini, ya. Kemudian kita klik persen dari reguler tadi, kemudian persen. Nah, sorry, mana tadi? Oh, sorry, ini persen. Nah, jadi kita melihat perkiraan persentasenya aja kayak gitu. Jadi misalkan turun berapa persen, naik berapa persen, kita lihat. Nah, tapi umumnya kalau saya sih pilih yang reguler, jadi menggunakan harga. Kira-kira di kisaran harga berapa dia naiknya. Itu kemudian ini kalau kita menggunakan cross, bisa juga kita menggunakan panah, ya, panah seperti ini. Kalau kita mau geser-geser, kemudian kita misal mau turun naikkan juga bisa, itu menggunakan panah atau menggunakan cross, ya. Kita juga bisa hapus kalau nanti setelah menggambar, gitu ya. Kita gunakan cross saja. Nah, di sini ada peralatan-peralatannya untuk yang bagian ini, ya. Ini peralatan kita untuk menggambar. Misalkan saya menggambarkan garis tren, ya. Kalau tren itu saya bisa menggunakan sinar atau garis tren. Kita contoh ambil garis tren, ya. Saya misalkan menggambar garis tren, yang bagian sini aja dah. Kalau kita menggambar garis tren itu upayakan ujung ke ujung jangan sampai kepotong. Jadi ini kita mau ambil ujung sini sama ujung sini. Dan ini di antara ini di antara lembah ini nggak boleh kepotong. Nah, seperti itu. Artinya candlestick yang berada di sini di bawah ini berarti dalam keadaan bearish, ya. Batasannya di sini kalau dia terpotong artinya sudah berbalik arah, seperti itu, ya. Itu atau juga saya biasanya banyak menggunakan kalau untuk trend line itu pakai sinar, ya. Sinar saya klik di bagian sini, ujung sini, kemudian di sini. Nah, seperti itu, ya. Ini fungsinya untuk trend line, ya. Kemudian apalagi yang ada di sini, garis, kemudian nah di sini ada garis sudut tren, ya. Coba kita cek dulu. Saya jarang sih kalau menggunakan garis sudut. Nah, ini misal seperti ini, ya. Nah, jadi dia berapa derajat, kayak gitu, ya. Ada berapa derajat, kita coba pindah dulu seperti ini misal. Nah, kemiringannya berapa derajat itu ada, ya. Mungkin teman-teman ada yang menggunakan ini, bisa juga digunakan, ya. Kemudian apalagi yang ada di gambar-gambar ini, kita review tipis-tipis saja, gitu. Kemudian nah ini garis horizontal. Kalau garis horizontal tuh enaknya kayak gini, kita misal kita bikin apa, support and resistance, ya. Ini juga support and resistance, ya. Nah, kita misalkan ngambil dari ujung sini nih, misal support dan resistance, kita ngambil support dulu di bagian sini, misal seperti itu. Nah, dia kegambar nih. Nah, kayak gitu, dia langsung kayak gitu. Jadi kita nggak perlu lagi tarik kayak gitu. Kemudian ini supportnya kita bisa
kayak gini. Coba kita klik. Nah, di sini kita pengaturan, saya coba tulis teks. Bisa ditulis teks juga. Support 1, katakan seperti itu ya. Nah, langsung. Kemudian warnanya kita bisa ganti di sini seperti itu. Enak gitu ya. Kemudian di sini juga bisa kita sinar horizontal. Nah, bedanya kalau misalkan sinar horizontal itu dia langsung ke bagian sana, ya, ke bagian sini dia seret kayak gitu. Bagian sananya enggak. Contoh seperti ini ya. Nah, ini juga untuk supaya cepat kita menentukan support dan resisten seperti itu ya. Nah, misal kita bikin resistennya di bagian sini misalkan ya. Dia nggak jauh-jauh dari sini misal. Nah, itu bisa. Ya, untuk kasus ini saya bikin support titik resistennya di sini. Apabila dia sudah lewat daripada ini nih, nah dia bisa nge-break apa enggak kayak gitu. Nah, dia sudah ini apa enggak kayak gitu. Kemudian di sini juga kita bisa gambar lagi pakai sinar seperti itu, batas apa namanya, batas bullishnya kayak gitu ya, batas kenaikannya di mana. Dia ini ya, sorry, kita paskan dulu. Nanti biar aja nanti ya, nggak pas ya, biar cepat. Nah, dari batas sini kita bikin trend line seperti itu, dia bisa tembus apa enggak. Kalau misalkan dia bisa tembus, artinya masih pergerakan naik ya. Jadi trennya masih lanjut kayak gitu. Tapi kalau dia nggak bisa naik, nggak bisa nembus ke sini, misal contoh ya, saya gunakan jalur mana ya, jalur misal seperti ini, naik, kemudian dia turun lagi seperti ini, koreksi sedikit. Nah, terus dia begini, nggak bisa lagi menembus dan turun seperti ini ya, ini sudah artinya dia sudah ganti, sudah seperti itu ya, sudah ganti arah, sudah artinya dia bukan lagi bullish tapi dia bearish. Tapi kalau misalkan dia masih lanjut, nah, misal seperti ini, kita pakai jalur lagi, masih seperti ini, koreksi sedikit, misal lanjut naik ke atas ya, lanjut. Oh sorry, oke, seperti ini, misal seperti ini, lanjut ke atas. Nah, lanjut ke atas, itu sudah kemungkinan dia masih meneruskan trennya seperti itu ya. Seperti itu aja sih. Kalau aku simpel-simpelnya. Kemudian kita lihat lagi, itu tadi kita bikin gambar-gambar ya. Teman-teman nanti bisa atur gambar-gambarnya. Nah, di sini garis vertikal, garis perpotongan juga bisa ya. Teman-teman bikin misal garis perpotongannya di mana? Misalkan garis perpotongan di sini. Ketemunya nih. Nah, misal bikin garis perpotongan. Ya, jadi di tanggal segini, di tanggal, coba kita lihat, di tanggal 25 Juli tahun 2002 di harga 1150. Misalkan seperti itu ya. Kemudian apalagi yang ada di sini? Ada banyak, teman-teman nanti bisa atur sendiri ya. Bisa bikin kanal
juga di sini. Kemudian kita lihat lagi di sini ada Fibonacci retracement. Oke, kita hapus dulu ya. Kayaknya sudah mungkin sudah kusut ya. Kemudian di sini ada Fibonacci retracement. Nah, Fibonacci retracement di sini dia lebih fleksibel ya ketimbang Fibonacci yang ada di software iPod itu sendiri ya. Kalau software iPod saya nggak banyak gunakan kayak gitu. Tapi kalau ini enak kayak gitu. Nah, ini Fibonacci-nya sudah saya setting ya. Sudah saya setting dan ini bisa disetting kok Fibonacci-nya. Jadi saya bikin yang misalkan internal dan eksternal itu langsung seperti ini. Bisa disetting. Seperti itu. Kalau misalkan internal kita langsung tinggal klik. Kemudian di sini untuk Fibonacci semua lengkap ya. Ada yang ini 0, tinggal klik saja seperti itu 1. Seperti ini. Atau kita mau kosongkan juga bisa. Nah, tinggal kita pilih mana yang dibutuhkan biar nggak repot. Oke, seperti itu aja, semudah itu ya. Itu kalau untuk Fibonacci retracement ya. Kalau Fibonacci dia banyak punya. Ya ada Fibonacci retracement, kemudian esensi dan lain-lain ya. Kalau ini saya nggak begitu paham ya lingkaran Fibonacci dan lain sebagainya. Kemudian di sini lagi ada kuas. Nah, ini biasa ya. Bentar, kita normalkan dulu. Kita reset ininya. Kemudian kita misal mau bikin persegi. Ya, ini biasa saya menggunakan support dan resisten juga menggunakan ini ya, rectangle. Ya, persegi gitu ya, persegi panjang. Nah, itu bisa. Kemudian kita anu lagi, misalkan di bagian atas sini langsung garis kayak gitu. Mudah sekali ya. Jadi misal kita mau combine ya, saya biasanya di combine dengan apa namanya, ini bisa. Jadi support dan resisten apa yang seperti ini ya dengan trend line itu bisa. Misal seperti itu ya. Itu bisa dikombinasikan. Kemudian di sini ada kurva juga, ada jalur. Kita mau bikin jalur seperti ini ya. Nah, cara menggunakan jalur enak aja. Nah, set kayak gitu. Nah, jadi jalur ya, kita jalurnya mau kita kasih warna biru lah, katakan seperti itu. Kemudian di jalur misalkan kita pilih garis lurus. Di sini coraknya kita kasih garis lurus. Kemudian nggak usah putus-putus misal, terus di sini kita tebelin juga bisa. Ya, kita mau bikin jalur. Ada banyak lagi di sini yang teman-teman bisa pilih ya. Di sini kita mau pilih misal pakai elip ya. Ini set bentar. Tek. Nah, seperti ini juga bisa. Nah, ini kita menggunakan elip tadi ya. Kemudian ada segitiga dan busur. Banyak lagi nih. Kalau saya mau review satu persatu nih nggak bakalan nunut ya.
waktunya ini sudah ada berapa jam, ada berapa menitan sudah ini. Kemudian juga kita bisa kasih teks ya, misalkan tren bearish, kita mau kasih teks, kita mau kecilin boleh ya, visibilitasnya kita atur ya. Misalkan kita cuman mau dia nongolnya di 1 hari aja ya, misal seperti itu, 1 hari aja pokoknya. Kalau di 15 menit dia nggak bakalan muncul. Nah, kalau dia nggak diatur visibilitasnya, di semua time frame dia nongol kayak gitu. Tapi ya kalau kita atur visibilitasnya, dia misalkan cuma di 1 hari ya 1 hari aja yang ada. Di 15 menit dia nggak bakalan muncul. Nah ini kita bisa bikin teksnya, sorry kok nggak ini. Nah misal kita geser di sini itu bisa ya. Ini untuk kita atur strategi dan lain sebagainya ya. Teman-teman bisa ini sendiri ya, atur-atur sendiri. Ide juga ada, kemudian penanda panah juga ada seperti ini. Teman-teman bisa gunakan untuk menjelaskan ya, seperti ini ya. Nah, itu apalagi ada banyak lagi itu ya. Gudang fasilitasnya di sini ada, kita bisa pilih. Nah ini yang penting ya, kalau yang sering saya gunakan itu posisi pembelian dan posisi penjualan. Oke, misal saya bikin posisi pembelian. Misal saya beli di harga 925. Oke, misal di 925 saya tinggal klik seperti ini. 925 teng. Nah, kita bisa tentukan nih taking profitnya sampai di mana, kemudian stop lossnya sampai di mana. Oke. Nah, kita atur dulu ininya. Sorry, saya atur dulu zoomnya. Seperti itu ya. Ini misal kita atur selera kita ya. Jadi taking profitnya kita ambillah di paling atas, kemudian di sini stop loss kita sudah kita atur. Nah ini posisi beli ya, posisi beli. Nah jadi sudah seperti itu. Jadi sudah set dari awal. Jadi misal harganya di sini naik, kita taking profit, ini sudah sampai sudah pucuknya, kita taking profit. Kalau misalkan dia turun, jatuh seperti ini, sorry bentar ya. Nah dia naik kemudian jatuh ke sini tik kayak gitu. Nah maka kita melakukan stop loss seperti itu ya. Tuh. Itu fungsi daripada ini ya. Kemudian kita mau atur juga di sini, misal kita sudah punya posisi penjualan juga bisa kita atur seperti ini ya. Nah, cuman ini saya belum mudeng lagi kalau untuk ini ya. Untuk di saham ini kayaknya sih yang bagian forex sama kripto kayaknya. Nah, jadi di sini stop loss-nya di sini target. Ya, seperti itu. Tapi kalau untuk saham saya banyak menggunakan posisi yang ini aja. Itu sih biasanya sih untuk 2 arah sih kayaknya. Posisi pembelian. Nah, seperti ini ya. Kemudian apalagi di sini kita pilih rentang harga juga bisa.
rentang harga misalkan dari sini ke sini berapa VIP nih. Nah, kita sudah hitung 275 VIP, kemudian pergerakan harga dari bawah ke atas sini itu 31,42%. Kalau nggak salah 55 VIP ya. Nggak tahu saya nih. Selisihnya 275, 55 VIP ya. Seperti itu. Enak kok. Ini juga bisa kita lebarin seperti ini. Jadi kita bisa mengamati pergerakannya. Itu ya. Rentang harga, kemudian kita lihat rentang tanggal juga bisa di sini. Nah, ini ada rentang tanggal juga. Nah, itu. Banyak fitur-fiturnya di sini ya. Rentang harga, rentang tanggal, modifikasi bar juga. Nah, kita mau modifikasi ya. Misalkan bentar, saya modifikasi dulu. Ini kok agak susah nih. Nah, oke. Nah, ini ya seperti ini. Kita modif kayak gitu bisa. Untuk orang-orang yang technical analisis ini sih, ini yang memang betul-betul paham ini ya. Coba kita lagi lihat. Mana sih cara modifnya ini? Oh, dia nggak bisa. Dia harus tarik ke belakang. Kita tarik bagian sini, coba cek. Nah, oke. Jadi kita ambil replikanya untuk kita uji kayak gitu dari sini ke sini. Oke. Nah, baru kita oh, oke. Tak. Nah, baru kita pindahkan ya. Replikanya. Itu modifikasi. Ini ada ghost fit juga. Apalagi nih? Oke. Oh, lumayan banyak. Oke, ya. Jadi kita bisa prediksikan misalkan harganya turun, dia seperti ini ya. Itu, oke. Lumayan ini untuk teman-teman bisa prediksikan misalkan harga di sini, kemudian naik di sini, nanti naik lagi, kita persiapkan. Kalau misalkan dia naik lagi, apalagi yang akan kita persiapkan ini sih untuk apa namanya ya, prediksi kemungkinan aja seperti itu ya, kemungkinan yang harus kita persiapkan. Ghost speed ada banyak ya, itu jadi semuanya untuk gambar-gambar di sini ada lumayan banyak. Kemudian ini tadi alat-alat yang untuk menggambar ya. Kemudian kita lihat indikator. Ini yang saya gunakan, nggak boleh hilang itu itu indikator volume ya. Volume kita hapus dulu semua. Ini nggak boleh ketinggalan. Ini volume yang ini itu wajib ada. Di sini kita lihat indikatornya yang kita butuhkan ya. Di sini misal MACD. Misal ini
penting kalau saya ini indikator MACD moving average, convergence, divergence. Nah itu ada. Nah bentukannya seperti ini dia. Nah nanti ini juga bisa diatur ya. Nah sesuai keperluan teman-teman. Itu ada sinyal smoothing dan lain sebagainya. Kemudian di sini juga kita bisa tambah misal ada indikator itu SMA ya. Simple moving average ya. Saya gunakan yang favorit saya aja. Nah, misal nah ini ada seperti ini ya, moving average-nya, pergerakan rata-rata. Indikatornya lumayan banyak loh ini, jadi teman-teman bisa atur-atur sendiri ya. Nah ini ada super try and buy, ini favorit saya masukkan di sini. Di sini ada juga motif candlestick. Nah motif candlestick misalkan all candlestick pattern. Semua pattern candlestick dia tampilkan di sini. Jadi kita dimudahkan nih. Nah, misalkan di sini doji bisa kita. Nah, ini kita coba kita aktifkan semua ya. Ini bisa kita atur kok di sini ya, pengaturan. Misalkan di sini kita aktifkan semua. Anggaplah seperti itu, hanging, gravestone, falling widow dan lain sebagainya. Anggaplah ini semua sudah diaktifkan. Saat seperti itu, oke. Nah, maka dia langsung muncul seperti ini ya. Nah, ini kita mau lihat candlestick patternnya. Jadi sudah kita bisa lihat keterangannya nih, doji dari dia buka dan close itu seperti apa gitu, keterangannya ada di sini, kita tinggal baca aja lagi, berarti dia mau pergerakan naik atau turun kayak gitu. Nah ini berarti kalau dia merah itu bearish ya, dia akan turun. Kalau misalkan biru dia akan naik seperti itu ya. Lumayan membantu ini loh indikator-indikatornya. Oke, kita hapus dulu indikator all pattern-nya. Oke. Nah, kemudian apalagi indikator yang ada di sini? Profil volume, ada juga strategi bar up and down juga bisa teman-teman pilih. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi kapan dia naik, kapan dia turun, strateginya bar up and down. Pokoknya semumet-mumet teman-teman aja ya. Lengkap. Jadi kalau dia seperti ini, dia naik, kemudian kita lihat MACD-nya di posisi dia naik. Kalau dia turun, nah, kita bisa lihat volume dan ininya ya, semua ada.
Itu. Jadi teman-teman tinggal atur-atur aja lagi sesuai dengan strategi. TradingView sudah menyediakan komplit banget di sini ya untuk teman-teman melakukan trading untuk menemani teman-teman trading, terutama yang berfokus di teknik analisis ya, analisis teknikal ya. Oke, bentar saya hapus ya. Nah, seperti itu. Dan ini enggak indikatornya ini bisa kita setting-setting seperti itu. Ya, sesuai dengan maunya kita, strateginya kita. Itu ya. Jadi dia enggak default, enggak bisa disetting-setting lagi kayak gitu. Jadi betul-betul luas kita menggunakan indikator-indikatornya kayak gitu ya. Gitu. Jadi sangat bagus untuk teman-teman gunakan software ini ya. Software ini rata-rata semua para trader baik itu pemula sampai expert menggunakan TradingView software ini. Oke, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada penyampaian saya yang kurang, kemudian mungkin ada yang menyinggung hati teman-teman, saya ucapkan mohon maaf ya yang sebesar-besarnya. Kemudian juga kalau misalkan ada kritikan, saran, dan masukan, silahkan juga diatur di kolom komentar. Mungkin teman-teman mau bahas yang mana, misalkan support and resistance, boleh saya akan jelaskan. Misalkan support and resistance, kemudian apalagi Fibonacci retracement, trend, dan lain sebagainya, bisa saya sampaikan. Tapi kalau teman-teman minta saya menganalisis pergerakan saham, saya belum berani. Saya nggak punya lisensi untuk itu ya. Cuman kalau misalkan sharing tipis-tipis itu boleh lah. Itu ya. Jadi nanti saya kalau misalkan menjelaskan support dan resistance, kemudian pergerakan tren itu nanti di sini. Ya, itu saja. Selamat buat teman-teman yang Muslim yang merayakan hari raya Idul Adha. Ya, semoga amal ibadah teman-teman, ya, kurban teman-teman diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya ucapkan akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.